Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau disingkat SKI. Minggu lalu terakhir kita mengadakan pertemuan di sekolah, Ibu sudah menjelaskan tentang Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kemudian sekarang materinya tentang Khalifah Umar bin Khattab. Mungkin ada yang masih ingat dulu Ibu pernah menyampaikan bagaimana Umar dulu itu masuk Islam. Tapi sebelum Umar masuk Islam, di sini Ibu ingin menjelaskan tentang riwayat Umar bin Khattab sebelum dan sesudah masuk Islam dulu, agar kalian tahu sejarahnya juga. Jadi, Umar bin Khattab ini dulunya sebelum masuk Islam, dia ini terkenal orang yang sangat kejam dan orang yang paling benci dengan Islam, sangat-sangat benci dengan Islam. Bahkan dia itu nggak segan-segan ya membunuh orang Islam. Itu Umar bin Khattab. Karena dari postur badannya dia itu tinggi, gagah, banyak diseganin, banyak ditakutin, dan Umar juga termasuk orang yang diseganin di Mekah. Keluarganya juga termasuk keluarga bangsawan Arab. Saking besarnya Umar itu, kalian bisa bayangkan ketika Umar naik kuda, kakinya itu bisa menyentuh ke tanah. Dan Umar itu ketika memakai baju perang, dia itu gak bakal pulang sebelum membunuh musuhnya. Dan juga Umar itu terkenal apabila ia berburu, dia ini berburunya bukan domba, bukan kambing, bukan burung, tapi dia ini berburu singa. Setelah mendapatkan singa, tangan kiri dia megang pedangnya, tangan kanan itu singa ditaruh di sini. Itu singa. Dia bawa ditenteng ke sini sambil bawa menuju ke Arab. Itu dari situ udah kelihatan ya, gagahnya Umar itu kayak gimana. Seekor singa loh kuat dibawa setengah tangan, didongdong dari hutan dibawa masuk ke Arab. Itu Umar. Jadi dulu umat Islam itu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, mereka masih beribadah secara sembunyi-sembunyi. Masih sembunyi-sembunyi. Bahkan Umar itu dulu mempunyai sahabat, dia semacam bersekutu dengan Abu Jahal. Abu Jahal juga orang yang sangat menentang Islam. Dan saking bencinya dengan Islam, Umar itu ketika melihat Abu Jahal sedang menyiksa budaknya yang masuk Islam, Umar ikut nyiksa. Umar datang, dia ikut nyiksa. Itu Umar saking bencinya. Makanya Nabi itu selalu mendoakan agar supaya ke Umar ini dia itu segera masuk Islam. Nah, kemudian pada suatu malam Umar sedang berjaga di dekat Gunung Mekah. Jadi Mekah itu dia dari timur dan di barat dia ada gunung gede. Dia ada gunung gede di antara di sebelah timur dan barat. Kemudian di utara dan di selatan itu ada gerbang. Waktu zaman dulu ya di Arab. Tapi kalau sekarang Arab itu pintunya sudah banyak kalau mau masuk ke Mekah, kalau sekarang. Dan juga kalau gunung-gunung itu masih ada. Nah kemudian jadi dulu itu pintu cuma satu yang terbuka. Di gerbang cuma satu yang dibuka. Setiap malam itu para orang kafir Quraisy itu mereka ngejaga di setiap gerbang pintu Mekah. Nah pada suatu malam giliran Umar bin Khattab, dia ini lagi jaga di gunung yang di sebelah barat. Itu malam. Nah Umar kaget, ada seorang ibu, seorang perempuan yang bernama Ummu Abdillah. Dia ini Umar kaget. Loh, hei Ummu Abdillah, kamu sedang apa? Kata Umar bin Khattab. Ummu Abdillah ini dia seorang ibu, dia sedang bawa anaknya pergi gunung. Kemudian pas kepergok Umar itu lagi turun gunung. Umar heran, ibu-ibu kok kuat gendong anaknya naik dan turun gunung, ini ngapain? Kata Umar. Umar nanya, hei Ummu Abdillah, sini, kamu sedang apa? Kata Umar bin Khattab. Ummu Abdillah jawab, ya Umar, bahwasanya saya sedang beribadah kepada Allah. Saya sedang beribadah kepada Tuhan Nabi Muhammad. Saya sudah masuk Islam, kata Ummu Abdillah ini. Kata Umar, kenapa kamu untuk beribadah hanya untuk naik gunung, kemudian turun lagi? Karena Umar mikir gini ya,
seorang ibu, seorang perempuan nggak mudah loh naik gunung tinggi, udah gitu gendong anaknya. Itu Umar itu heran. Era kata Abdillah, saya mau beribadah di mana lagi? Kaum Quraisy termasuk kamu melarang kita untuk beribadah. Kita beribadah keluar Mekah, kita akan dibunuh. Kita beribadah di rumah, kita akan disiksa. Maka saya memutuskan untuk beribadah di atas gunung, agar tidak ada yang melihat kita. Umar tuh langsung mikir, agama apa ini? Sampai Abdillah ini bela-belain seperti ini. Sampai dia ini rela naik gunung, turun gunung bawa anaknya. Akhirnya kata Umar, ya sudah, pergilah kamu. Kata Umar mengizinkan Abdillah tanpa menyiksanya. Terus kemudian Umar juga bilang, hari ini kamu bebas mau beribadah di mana saja dan aku tidak akan membunuhmu, kata Umar. Nah di situ Abdillah akhirnya karena dia ketinggalan dari teman-temannya, karena dia ketemu Umar dulu, Abdillah ketemu rombongan yang masuk Islam itu, ditanya sama teman-temannya, hei Abdillah, kenapa kamu telat? Kata teman-temannya, kata Abdillah, tadi saya bertemu dengan orang kafir, yaitu Umar. Mereka semuanya takut. Wah, Umar tahu. Kata dia gitu. Apakah Umar akan melukaimu? Apakah Umar akan membunuhmu? Kata Abdillah, tidak. Justru dia mengizinkanku untuk beribadah di mana saja tanpa membunuhku. Akhirnya satu temennya ada yang ngomong begini, nyeletukin ya. Wah, mungkin saja Umar akan masuk Islam atau mendapat hidayah melaluimu, kata temannya. Dan saking orang Arab itu gak percaya Umar akan masuk Islam, saking bencinya Umar ini ya, mereka nyeletuk gini, Umar masuk Islam. Kalau Umar masuk Islam, kalau Umar mengucapkan syahadat, onta-onta di Mekah pun akan mengucapkan syahadat, Don. Nah itulah karena gak mungkin ya mereka mikir Umar itu akan masuk Islam. Nah esok harinya Umar itu mikir, agama apa ini? Kata Umar, Muhammad telah membawa ajaran agama yang tidak benar ini. Saya akan membunuhnya, kata Umar. Akhirnya Umar pakai baju perang. Dia bawa perisainya, dia bawa pedangnya, kemudian dia jalan. Karena Umar itu orangnya gede, tinggi, gagah, berani. Kalian bisa bayangin gimana dia kalau pakai baju perang yang gede, yang pakai baju besinya itu, sambil jalan pun gimana suaranya di pasir itu. Nah, setelah Umar jalan, karena dia ingin membunuh, aura mukanya pun beda. Dia berjalan, pas berjalan, di jalan ketemu sama temennya. Dan temennya ini, dia sudah masuk Islam. Tetapi Umar tidak tahu. Kata temannya, hai Umar, mau kemana kamu? Kata temannya. Kata Umar, aku ingin bertemu dengan Muhammad. Aku akan membunuhnya, kata Umar. Akhirnya temannya ini takut kalau dia benar-benar mau ngebunuh Nabi, karena Umar itu kalau ngomong gak pernah main-main. Akhirnya kata temannya gini, hei kamu jangan bunuh Muhammad dulu. Coba kamu lihat adikmu yang bernama Fatimah dan suaminya itu adik iparmu. Mereka telah masuk Islam, kata temannya Umar ini yang di jalan. Akhirnya Umar yang tadinya mau ke rumah Nabi, mau membunuh Nabi, dia balik arah. Dia pergi ke rumah adiknya Fatimah. Nah, pas di jalan mau ke rumah Fatimah ini, Umar mendengar lantunan Quran surah Toha. Dan ternyata Fatimah itu sedang mengaji bersama suaminya. Di sini ada di halaman 36. Nah, kemudian mereka membaca surah Toha ayat 1 sampai 8. Dan nama gurunya itu, mereka bersama guru ya, Fatimah sama suaminya, Habab bin Arsh. Nama gurunya Habab bin Arsh, si Habab. Dan nama suami Fatimah adalah Sa'id bin Zaid. Nah, ketika sebelum sampai rumah Fatimah, Umar mendengar dulu lantunan surah Toha ayat 1 sampai 8. Setelah itu, langsunglah Umar ketok-ketok pintu Fatimah. Yang namanya orang marah, ngetok-ngetok pintu juga enggak tok tok tok, enggak tok 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 tok, dudur, suaranya kayak gitu ya. Ini namanya orang marah. Langsung pas tahu kayak gitu,
Fatimah ketakutan bersama Habab juga. Akhirnya Habab diumpetin, guru ngajinya ada diumpetin si Habab itu. Langsung, "Hei Fatimah, buka pintu cepat," kata Umar. Akhirnya disembunyikan juga lembaran-lembaran musyaf Quran surat Toha yang tadi. Akhirnya Umar masuk. Setelah Umar masuk, Umar itu nanya, "Apa syair yang tadi kamu baca?" Karena Umar di situ belum masuk Islam, jadi Umar menyangka itu adalah syair. Akhirnya Fatimah langsung jawab, "Itu bukan syair, melainkan ayat suci Al-Quran surat Toha ayat 1-8. Sini, aku ingin membacanya dan aku ingin tahu," kata Umar. Kata Fatimah, "Tidak, kamu dalam keadaan tidak suci, kamu dalam keadaan kotor. Aku ingin membacanya," kata Umar. Akhirnya adiknya tetap bersikeras sampai Umar itu menampar adiknya. Fatimah itu sampai jatuh, saking kerasnya tamparan Umar, dan sampai berdarah juga di sininya. Setelah itu Umar juga mikir, agama apa ini? Ini agama apa sampai adikku melawanku? Ini agama apa sampai adikku mempertahankannya seperti itu? Akhirnya Umar ngomong lagi, dia udah lemah lembut ya, udah beda kayak tadi. "Wahai Fatimah, izinkan aku untuk melihat dan membacanya," kata Umar. Nah, akhirnya si Habab ini yang tadi diumpetin, dia mendengar semuanya itu dan dia keluar, dan dia yakin, Umar udah luluh nih hatinya, kata si Habab ini yang tadi lagi ngajarin Fatimah. Akhirnya setelah itu Umar membaca surat Toha. Setelah membaca surat Toha, wajahnya agak tenang. Yang tadinya marah dia berubah tenang. Akhirnya langsung Umar bilang, "Tolong antarkan saya kepada Muhammad," kata Umar. Akhirnya kata si Habab, "Ayo saya anterin," kata si Habab. Dan pada saat itu umat muslim sedang berada di Darul Arqam. Jadi Darul Arqam itu tempat belajar umat muslim di Mekah ya, pada zaman dulunya. Dan yang masih sembunyi-sembunyi itu. Di Darul Arqam itu, dia di lantai 2. Ada seorang penjaga, dia yang nanti mantau dari kejauhan, agar supaya kalau suatu saat nanti diserang oleh kafir Quraisy, mereka udah tahu. Dan yang menjaga di sana, dia melihat dari jauh Umar memakai pakaian perang, kemudian jalan bersama Habab. Dia langsung turun, "Ya Rasul, Umar telah menyandra Habab dan sekarang dia sedang dalam perjalanan kemari untuk membunuh kita." Akhirnya kata Nabi, "Tenang," kata Nabi. Dan kata Hamzah, di situ ada Hamzah di situ sudah masuk Islam, dan Hamzah lah yang tidak takut di situ. Kata Hamzah, "Ya Rasul, izinkan saya untuk menemui Umar," kata Hamzah. Kata Nabi, "Tidak, kau diam saja di sini." Akhirnya Nabi ngebuka pintu Darul Arqam. Di situ ada Umar dan Habab. Pas ketemu Nabi, Umar langsung menundukkan matanya. Kemudian Nabi mengetuk pundak Umar, begini ya, mengetuknya juga keras. "Hei Ibnu Khattab, apakah kau belum puas dengan kelakuanmu? Dan apakah kau tidak ingin menyembah Allah?" Kata Nabi Muhammad. Umar diam. Diketuk lagi yang kedua. "Hei Ibnu Khattab, kapan engkau akan beriman kepada Allah?" Umar masih diam. Yang ketiga, diketuk lagi lebih keras sama Nabi. "Hei Ibnu Khattab, kapan kamu ingin menyembah Allah?" Kata Nabi. Ketukan ketiga, Umar langsung jatuh. Kemudian Umar langsung mengucap, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan seketika itu Umar masuk Islam di usia 27 tahun. Dan umat muslim yang ada di Darul Arqam, mereka semua mengucapkan takbir Allahu Akbar. Takbirnya kenceng. Saking kencengnya, takbir kaum muslimin itu sampai terdengar di Ka'bah, di dekat Ka'bah. Saking kencengnya. Dan sampai-sampai orang kafir Quraisy itu dia mengira suara teriakan takbir apa nih? Apa yang terjadi nih sama umat muslim? Itu saat itu orang kafir Quraisy mendengar takbir yang sangat kencang tuh kayak gitu ya. Padahal itu masuknya Umar bin Khattab. Kemudian kata Umar, "Ya Rasul,
ajarkan saya agama Islam. Nah, di situ akhirnya Nabi menjelaskan tentang tauhid kepada Umar, menjelaskan bahwa berhala itu adalah bikinan manusia, Ka'bah itu adalah ciptaan Allah, kita semua ciptaan Allah. Pokoknya Nabi mengajarkan semuanya. Saat itu juga Umar langsung paham, karena Umar ini orang yang sangat cerdas ya. Akhirnya kata Umar, oh berarti orang Quraisy itu salah. Kata Umar, kata Nabi, ya betul. Dan kita benar. Kata Umar, iya betul. Kalau memang Quraisy sekarang salah, ayo kita perangi. Nah, itu padahal Umar baru masuk Islam. Udah mau merangin orang kafir ya. Nah, dengan masuknya Umar bin Khattab, ini menjadi cahaya untuk umat Islam yang tadinya mereka masuk Islam atau belajar agama Islam, mereka sembunyi-sembunyi. Tapi setelah Umar masuk Islam, umat muslim udah tidak takut lagi, udah tidak sembunyi-sembunyi lagi seperti itu, karena kepala sukunya gitu ya udah masuk Islam. Dan Umar ini di saat masuk Islam, dia tidak segan-segan akan membunuh orang kafir dan memenggal kepalanya apabila menghalangi dakwah Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Itu kayak gitu ya, sejarah tentang Umar bin Khattab masuk Islam. Dan kemudian cara terpilihnya Umar bin Khattab, Umar ini langsung dipilih oleh Abu Bakar. Jadi di saat Abu Bakar sakit, Abu Bakar ini telah menunjuk dan memilih sebagai penggantinya itu adalah Umar bin Khattab, sahabatnya. Dan selanjutnya kamu isi halaman 37 nomor 1 sampai 5. Pelajaran SKI DLKS ya diisi. Dan ini aja yang dapat Ibu sampaikan materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.